Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu lagi dengan saya Farhana Saraswati. Saya akan menjelaskan tentang apa itu uji validitas. Yang pertama, untuk pengertian dan kegunaan uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kemudian, dasar pengambilan uji validitas sendiri ada dua. Yang pertama, perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Kemudian yang kedua, melihat dari nilai signifikansi. Yang pertama, jika menggunakan cara perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, maka jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data itu valid. Yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Nah, kemudian nanti cara mencari nilai R tabelnya itu dilihat pada signifikansinya. Signifikansi yang akan saya gunakan itu adalah signifikansi 5%. Nanti akan diperoleh distribusi nilai R tabel statistik dan dengan R tabelnya. Kemudian cara yang kedua, melihat dari nilai signifikansi atau SIG. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut artinya tidak valid. Nah, kemudian mari kita langsung ke SPSS-nya atau dengan menggunakan uji SPSS. Kemudian saya setelah memiliki data yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Data ini adalah data dari kuesioner yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Data yang digunakan adalah data-data dari kuesioner tersebut ya. Terus juga datanya itu ada jumlahnya juga. Jadi semua data ini dipakai. Saya akan memakai dari 60 responden. Kemudian masukkan data ini ke SPSS. Nah, data ini kan masih berupa ada tulisan VAR 01, VAR 02, dan seterusnya. Kemudian mari kita ubah data ini sesuai dengan data yang kita punya, supaya nanti datanya lebih enak dilihat dan kita juga lebih enak untuk mengerjakannya. Yang pertama dari VAR 001, mari kita rubah ke X1 sampai dengan seterusnya, sesuai yang sudah dibutuhkan. Karena tadi sudah ada totalnya, maka jangan lupa untuk yang terakhir itu adalah totalnya. Kemudian jangan lupa untuk rubah ke desimalnya supaya menjadi 0, supaya nanti kita membaca datanya lebih mudah. Nah, sudah selesai, kemudian kita kembali ke data view. Nah, kalau seperti ini kan kita lebih mudah untuk melihat datanya dan mengerjakannya. Kemudian mari kita mulai ke uji validitas. Apabila kalian mau menguji validitas, maka gunakan analyze, lalu correlate, kemudian klik yang pertama yaitu bivariate. Untuk semua data ini, kita pindah ke variables, makanya kita klik Ctrl A untuk ngeblok semua data, kemudian kita pindah ke variabel. Untuk correlation coefficient, pastikan itu tercentang percent. Kemudian klik OK, maka akan muncul data ini seperti ini. Coba kita kembali lagi untuk melihat di uji validitasnya.
Untuk yang pertama, jika perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, maka jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka data tersebut valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Nah, apabila menghitung dengan R tabel, yang kita lihat adalah apa yang ada di total dari data-data yang kita punya tersebut. Baik, jadi untuk Pearson correlation itu adalah hasil data yang kita miliki, apakah dia valid atau tidak. Kemudian jika significance to tailored adalah data-data yang kita miliki, itu apakah sudah sesuai dengan signifikansinya. Kemudian N ini adalah data yang kita punya. Untuk melihat dari R tabelnya, saya sudah persiapkan tabel tersebut. Kita melihat dari signifikansi 5%. Karena data yang kita punya adalah sekitar 59, jadi kita melihatnya dari signifikansi yang 5%, yaitu 0,266. Nah, kemudian kita lihat di data yang pertama, Pearson correlation-nya mempunyainya adalah 0,477, berarti data ini adalah valid karena yang dibutuhkan adalah 0,266. Untuk yang data kedua 0,657, berarti data ini juga termasuk valid karena data yang kita punya tadi kan harus 0,266. Nah, sedangkan ini kan 0,657, maka data ini termasuk valid. Lalu teman-teman bisa lakukan di uji sesuainya selanjutnya. Begitu caranya untuk data uji valid kali ini. Mari kita lihat dengan cara yang kedua, yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Mari kita lihat dari data saya yang pertama. Dari total data yang kita punya adalah significance to tailored-nya itu ada sekitar 0,00. Maka sesuai dengan teori yang dipunya pertama tadi, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut valid. Selanjutnya, mari kita lihat di data berikutnya. Nah, di data berikutnya itu significance to tailored-nya juga sama 0,00. Maka teman-teman bisa lanjutkan di data teman-teman selanjutnya, apakah datanya teman-teman itu valid atau tidak. Baik, sekian dari video saya ini. Apabila ada kesalahan, kalian bisa komen di kolom komentar supaya nanti bisa kita jadikan acuan bersama apa yang salah, apa yang benar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.